Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, hari ini siapa yang sudah piket? Siapa? Saya. Oh, baik, terima kasih. Makanya kelasnya bersih, rapi, kursinya tertata dengan bagus. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk siswa yang berangkatnya paling awal, silakan berdoa. Silakan memimpin doa. Siapa yang tadi berangkatnya paling awal? Ya. Lihat Bu, saya Bu. Baik, Mbak Ria, silakan memimpin doa. Siap gak? Doa dimulai. Doa selesai Bu. Terima kasih. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air, alangkah baiknya kita menyanyi lagu Tanah Airku. Untuk itu kalian berdiri. Segi berdirinya gak benar Bu. Berdirinya harus tegap ya, karena lagu nasional. Ya Bu. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang mencoba permainan orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita literasi atau membaca terlebih dahulu. Bu Guru mempunyai sebuah bacaan atau cerita, kalian bisa membaca ini. Makasih Bu. Makasih. Ibu beri waktu 15 menit membaca dengan sungguh-sungguh, karena ini nanti Bu Guru akan kasih soal yang terdapat pada bacaan ini. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Bu Guru di sini mau tanya, siapa yang suka membaca? Suki Bu. Saya gak suka Bu. Mas Uki, suka membaca apa? Suka membaca novel itu. Novel apa? Novel tentang Paham Bu. semua Cinta novel. ya? Iya. Oh, baik, tidak apa-apa, yang penting suka, ada suka membacanya. Oke. Di sini Bu Guru akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita membaca. Yang pertama itu ada lafal. Lafal di sini adalah kejelasan kalimat ketika kita membaca
membaca. Maksudnya itu kita harus membaca dengan sesuai dengan kata yang tepat, kemudian bahasa yang baku, dapat dimengerti, Jelas ya. dan jelas. Yang kedua ada intonasi suara atau nada kita saat kita membaca. Yang pertama jika kita menemukan titik, kita harus bernada atau menggunakan nada datar. Kemudian yang kedua, jika kita menemukan tanda baca tanda tanya, itu kita harus menggunakan nada menurun. Misalkan kamu pergi di mana? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika kita menemukan tanda baca tanda seru, kita harus menggunakan nada tinggi. Misalkan tutup jendela itu, seperti itu. Tutup pintu itu. Yang ketiga ada ekspresi atau mimik wajah. Ekspresi ini adalah ekspresi wajah kita saat kita membaca. Misalkan ada bacaan yang mengandung unsur kesedihan, kita harus membaca dengan sedih. Kemudian jika kita menemukan bacaan yang yang lucu, kita harus tertawa seperti itu. Kemudian yang keempat ada tanda baca. Jika kalian menemukan koma di tengah kalimat, kalian harus membacanya itu harus berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan ke kata berikutnya. Kemudian jika kita menemukan titik di akhir kalimat, kita harus berhenti, kemudian melanjutkan kembali ke paragraf berikutnya. Tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca teks yang telah diberikan oleh Ibu. Ibu minta kepada kalian untuk membaca secara lantang. Ibu minta Mbak Nana untuk membacakan paragraf pertama. Maju ke depan, Mbak. Judulnya dibaca ya, Bu? Iya. Tugas baru ayam jago. Saat musim kemarau, para hewan kesulitan mencari air minum. Sungai, kolam, dan sumber air lainnya mengalami kekeringan. Para hewan kemudian sepakat untuk menggali sebuah sumur. Semua hewan bekerja keras bergotong royong menggali sumur. Hanya ayam jantan pemalas saja yang tidak ikut bekerja. Ia malah terus mengejek mereka. Pekerjaan yang sia-sia, tidak mana mungkin ada air di dalam tanah setandus begini. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sama-sama. Seperti itulah anak-anak yang telah dicontohkan Mbak Nana. Ketika kita membaca, kita harus memperhatikan tanda baca, nada bacanya, dan membacanya dengan jelas. Baik anak-anak, Ibu akan bertanya, siapa yang tahu ini bunga apa? Melati. Baik, pintar Mbak Najma. Ciri-ciri dari bunga melati itu apa? Berwarna putih. Lalu, Wangi. benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Najma. Jika ciri-ciri bunga melati itu yang pertama berwarna putih, kemudian baunya harum, kemudian bisa ditanam di tanah, bisa juga ditanam di dalam pot. Apakah kalian tahu cara menanam bunga melati di dalam pot itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Pakai pupuk. Caranya bagaimana? Caranya gimana sih? Oke, kalau berhubung kalian belum tahu caranya, Ibu akan menunjukkan video cara menanam bunga melati di dalam pot. Simak video berikut ini ya. Baik. Simak ya, anak-anak.
bagaimana cara kita menanam bunga melati di dalam pot. Ibu akan menjelaskan ulang bagaimana caranya. Siapa tahu kalian ada yang belum paham atau belum mengerti tentang maksud dari video tersebut. Yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan potnya terlebih dahulu. Nah, kemudian itu ada batu bata merah atau pecahan genting dimasukkan ke dalam pot. Kemudian yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Maksudnya itu rata seperti itu. Kemudian isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Jadi pupuk tadi, pupuk, tanah, dan pasirnya tadi itu diletakkan di atas pecahan genting atau batu bata merah. Kemudian yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isikan pot dengan tanah yang penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot guna untuk memudahkan penyiraman tanaman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh karena jika kita menanam tanaman miring atau tidak kokoh tersebut akan ambruk dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Nah, penyiraman ini sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari, sore atau malam hari. Sehari cukup 2 kali saja. Kemudian yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran guna untuk mempercantik pot agar tidak belepotan seperti ini. Yang kedelapan, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Sebaiknya peletakan bunga melati ini di tempat yang teduh, karena jika ditempatkan yang terlalu panas itu nanti bisa menyebabkan tanaman tersebut mati. Oke anak-anak, siapa yang di sini tahu buah anggur? Saya. Rasanya bagaimana buah anggur itu bedanya? Enak. Enak. Lalu apa lagi? Manis. Manis. Kemudian ciri-cirinya? Warnanya. Terus ada warna apa lagi selain itu? Hijau. Iya. Terus apa lagi? Bulat, Bu. Iya. Bentuknya? Bulat. Kayak Bu. Ya, nanti bisa urunan. Selain kalian tahu jenis dan bentuk buahnya, apakah kalian tahu bentuk tanamannya itu seperti apa? Apakah dia merambat atau tertanam di dalam tanah atau melayang atau gimana? Merambat. Ayo yang benar yang mana? Merambat. Benar Mbak Nana, Mbak Najma. Yang benar itu adalah merambat panjang seperti pada gambar ini. Ini adalah daun tanaman anggur. Apakah kalian tahu panjang dari tanaman buah anggur itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu kan beda-beda. Oh iya benar sekali, kenapa guru tidak tahu ya? Nah, baik, guru akan menjelaskan bagaimana cara mengukur tanaman anggur karena kita kan tidak tahu berapa panjangnya karena setiap tanaman itu kan berbeda-beda. Di sini sebelum itu guru akan bertanya dulu kepada kalian. Di sini apakah ada yang tahu apa itu garis bilangan? Nggak tahu. Tidak. Oh, baik. Berhubung tidak ada yang tahu, guru akan menjelaskan apa sih garis bilangan itu. Garis bilangan adalah garis bilangan yang memiliki nilai. Semakin ke kiri, maka nilai dari suatu bilangan itu akan semakin kecil. Nah, jika kita semakin ke kanan, maka garis bilangan itu nilainya semakin besar.
30 cm. Agar kalian lebih jelas, Ibu akan menggambarkan garis bilangan. Kayak ular. Panjang ya, Bu? Iya, panjang. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwasanya garis bilangan itu angkanya urut dari 0 sampai 30. Dan di sini Ibu mencontohkan garis bilangan, tetapi yang terdapat huruf ini Ibu memang beri huruf karena Ibu akan mengetes kalian apakah kalian bisa mengurutkan garis bilangan ini. Saya bisa. Baik, sekarang yang ini 0. 0, terus setelah 0 berapa? Angka berapa? 1, Setelah 1, 2, kemudian ini yang M, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 9, 9, 11, kemudian yang ini 13. Oke, baik. Seperti ini ya, anak garis bilangan yang urut dan benar. Ya. Berhubung Ibu tidak membawa contoh tanaman plastik dari itu, tanaman buah anggur, Ibu akan menggantinya dengan spidol. Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama kita ukur dulu, kita mengukurnya dari angka 0 ya anak. Ini angka 0 dan ini kemudian sampai ke angka berapa? 3. Baik. Ini berarti titik A ya anak, titik Ya, A. Bu. Kemudian ini titik B. Kemudian ini sampai sini berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Berarti 0 tambah 3 hasilnya 3. itu anak-anak. Apakah sudah jelas? Sudah. Di sini Ibu punya lembar kerja yang akan dikerjakan oleh kalian, tapi dikerjakannya di rumah kalian masing-masing. Kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Ya, Makasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Wow, mengamati. Nggak ada Sekolah Jamilah. Ibu akan menjelaskan petunjuk cara mengerjakan lembar kerja tersebut. Yang pertama itu ada bagaimana cara menanam bunga melati di dalam pot. Tadi Ibu sudah menayangkan video. Jika kalian benar-benar memperhatikan, kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua ada itu garis bilangan. Tadi Ibu juga sudah mencontohkan, juga sudah membuat garis bilangan, bagaimana cara menghitung, kemudian bagaimana cara mengurutkan bilangan tersebut. Jika kalian memperhatikan sungguh-sungguh, kalian sudah bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian itu ada tugas disuruh wawancara tentang di rumah kalian itu terdapat tanaman apa saja sih dan bagaimana ciri-cirinya, kemudian cara merawat dan bagaimana cara memeliharanya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kalian disuruh menulis atau disuruh menggambar jika kalian punya pakaian batik, kalian bisa menggambar pakaian batik tersebut dengan motif tumbuhan seperti itu. Nah, setelah tadi belajar tentang wujud dari tanaman buah anggur, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu tanaman buah kelapa itu seperti apa? Tahu, Bu. Seperti apa, Mbak? Tinggi. Kemudian Medeni. Medeni, Bu. baik, Ibu akan menjelaskan lebih detail. Pohon buah kelapa itu memiliki banyak manfaatnya. Biasanya pohon buah kelapa itu tumbuh di daerah pesisir karena akarnya itu sangat kuat untuk mencegah abrasi. Berarti di pantai ya, Bu? Iya, pesisir itu pantai. Manfaat dari pohon kelapa tersebut yang pertama ada daunnya itu bisa dimanfaatkan untuk anyaman, kemudian pembuatan atap rumah, ya itu juga bisa kemudian batang dari
Kemudian batang dari tanaman buah kelapa bisa digunakan untuk bangunan karena batang tersebut kokoh, bisa berdiri tegak seperti itu. Kemudian yang keempat ada akar dari pohon kelapa. Nah itu bisa mencegah abrasi karena kan itu kan tinggalnya di pesisir. Buah kelapanya itu memiliki banyak khasiat, diantaranya bisa membuat mencegah dehidrasi. Untuk itu kita akan bernyanyi dan menirukan gerakan biji di tanah. Oke, silakan berdiri ya anak-anak. Kanan, kiri. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Hari ini kita belajar apa saja, anak-anak? Yang pertama? Ayam jago. Ya, benar. Kita Inovasi. Ya. Anggur. Ya. Tanaman tumbuhan, Bu. Ya, benar. Benar apa? Benar kan? Anggur. Tumbuhan anggur, Kemudian kelapa. ya, Cara berarti mengukur. cara mengukur panjang ya. Dari berat semua berarti kalian memperhatikan sungguh-sungguh pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akan sebuahkan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membaca baik dan benar, memperhatikan intonasi, lafal, ekspresi, tanda baca. Kemudian kita belajar bagaimana cara mengukur tanaman, bagaimana cara membuat garis bilangan, cara mengurutkan garis bilangan. Kemudian yang terakhir kita dapat mengetahui manfaat pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat. Kemudian kita juga dapat menyanyikan lagu biji ditanam dan memperagakannya guna untuk melatih motorik kita. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu akan menunjuk siswa tadi yang berangkatnya paling akhir untuk memimpin doa. Tadi siapa yang berangkatnya paling akhir? Ibu. Silakan memimpin doa. Ibu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf